ada yang ngelaporin ya kita kewajiban kita sebagai teman Pak Jokowi ya kita menyatakan bahwa Pak Jokowi betul, tapi yang namanya kebohongan itu kalau diulang-ulang ya pasti jadi sebuah kebenaran kan Pak. Ya, jadi Bu Rektor Pak Emilia apalagi yang yang ditunggu atau ingin ini masuk angin supaya warga diam ya kan nggak mungkin ini didiamkan. Karena apa? Kita bukan menggugat yang namanya ijazah dan skripsinya orang sembarangan ya. Ini seorang presiden loh 10 tahun atau 2 periode, kan nggak mungkin ini bisa dilarutkan terus diam. Ya tentu ya pasti terus ini, apalagi generasi ke depan akan lebih well informed ya. Jadi makanya selesaikan sekarang, tidak ada lagi ya. Saya sudah teliti semua teks editor yang sangat mungkin saat itu digunakan, yang nggak ada secantik ini Bu ya. Pakai latex pun atau pakai teks editor ya sejak tahun 95. Ini Pak Joko Widodo 1985. Jadi apa yang dipakai? Ya ini sudah prosesor modern, ini sudah nggak mungkin apalagi Bu alasannya. Sudahlah Bu, Bu Rektor UGM mengaku saja bahwa ini diproduksi tidak pada tahun 1985. Jadi tidak mungkin itu. Jadi drop ya skripsinya drop, skripsi palsu, maka ijazahnya juga available palsu. Itu udah saya katakan 100 miliar %. Pak Mahmud Nurwindu, di mana nama Bapak ini disebut-sebut oleh Bambang Tri ya Pak ya, disebut berbohong begitu karena mengaku-ngaku teman sekelasnya Pak Jokowi ketika SMA gitu. Nah, Bambang Tri sendiri kan udah jadi tersangka ya Pak ya dalam kasus penyebaran berita hoax itu. Nah, kalau menurut Pak Mahmud sendiri, tapi sebenarnya memang Bapak memang teman SMA-nya Pak Jokowi Pak dulu? Betul. Jadi kita masuk itu ke SMA 6 atau waktu itu disebut SMPP. SMP apa 40. SMPP itu Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40. Kalau di stempel ijazah saya itu SMPP 40 kurung bawah itu SMA 6. Jadi sama aja sebenarnya. Sama ya. Nah, kita masuk itu tahun 1977. Lulus di tahun 1980. Kenapa 4 tahun? Kelihatannya 4 tahun. Kelihatan 4 tahun nah, betul. Padahal kita masuk itu Januari. Kalau nggak salah ingat waktu itu Menteri Pedanka lah yang kita sebutnya Pedanka Pak Daud Yusuf itu diundurkan setengah tahun. Sehingga kita lulus itu tahun 1980 di bulan April itu ijazahnya. Gitu. Jadi kelihatan kok 4 tahun, tapi sebenarnya 3,5 tahun itu 3,5 tahun karena setengah tahunnya diundurkan semuanya waktu itu ya kena semua mundur itu keputusan Menteri Pedanka Pak Daud Yusuf. Nah, Bapak teman Pak Jokowi dari kelas 1, 2, 3 berarti? Saya teman kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan di kelas 1 kita ini satu bangku. Satu bangku sama Presiden? Sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ya benar. Ya. Sampai kita tahu persis Pak Jokowi pernah sakit tipes, pernah dipinjam catatan ke rumah saya, dia masih ingat lah kelas 1. Oh pinjam beliau karena sakit? Sakit. Terus beliau pinjam catatan? Ya, pinjam catatan diantar sama pembantunya lah ke rumah pinjam catatan. Kadang saya yang ke rumahnya ngasih catatan itu kelas 1 lah. Kelas 1. Memang sebenarnya kita pernah sebangku. Kelas 1 apa Pak itu Pak waktu itu? Saya nggak ingat persis ya, kalau nggak salah sih 17 itu berapa gitu. 17. Saya nggak ingat persis ya. Saya nggak ingat persis berapa karena waktu kita masuk itu kan masih digabung dengan SMA 5. Oh iya. Jadi 11 sampai 11. Banyak ya Pak? Banyak ya. Cuman kita udah tahu yang 17 sampai 11 itu cikal bakalnya nanti SMA 6 atau SMP 40 saat itu. Jadi akhirnya 17 sampai 11 itu masuk jadi MB-nya SMA sekarang ini, atau kalau dulu SMP 40, SMPP 40. Itu diubah kenapa sih Pak? Saya nggak tahu persis urusan penting karena mungkin kita nyebut SMP 40 itu agak panjang atau ini sebenarnya kita emang juga dipersiapkan SMA 6 ya, kita lebih gampangnya itu nyebutnya SMA 6. Ya, SMA 6 berarti orang Solo satu juga tahu SMA 6 ya kita ini cuman nama anunya itu SMPP 40 kurung di ijazah ya kurung SMA 6 Surakarta. Dan kelas 2 dan kelas 3 juga kelas 3 sekelas. Kan kelas 2 Pak Jokowi IPA kalau nggak salah. Ya, saya juga IPA. Oh, IPA, oke. Ya, berarti Pak Jokowi itu kita ini kalau nggak salah 2 IPA 3, terus kelas 3-nya 3 IPA 2. Saya nggak begitu ingat ya, kan udah 40 tahun yang, tapi mungkin bisa dikonfirmasi ke teman-teman. Dan kita meyakin Pak Jokowi itu orang paling pandai karena ranking 1 terus dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pak Jokowi yang pandai. Jadi ranking 1. Dan itu berturut-turut kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu Pak Jokowi selalu ranking 1. Kita ini paling ranking 2, 3, 4, 5 lah. Nggak pernah
Pak Jokowi itu tergeser waktu kalau di ranking zaman sekarang itu satu itu nggak pernah tergeser. Emang beliau tekun Pak atau Ya, gimana atau tekun, memang ya punya? rajin, ya pinter, nggak pernah dolan. Oh gitu. Kalau dolan pun saya yang ke tempat beliau. Oh. Kalau paling kita pergi pun paling dulu saya masih ingat pergi bareng beliau itu paling nyari buku atau ngerjain karya tulis di Tangmangu. Udah itu aja. Nggak pernah dolan Nah, aneh-aneh. kalau kita itu kan habis pulang gitu, kan dolan dulu. Kalau dia pulang ya pulang udah. Kupu-kupu Pak kalau kata sekarang. Ya apa ya? Kuliah pulang. Nah, pokoknya sekolah pulang lah. Sekolah pulang. Mungkin juga untuk biar jadi contoh adik-adiknya karena Pak Jokowi ini kan Ibu Bu Noto Pak Noto itu punya putra 4. Nomor 1 Pak Jokowi laki-laki, adiknya 3 itu perempuan ya mungkin untuk menjadi contoh lah. Mungkin seperti waktu pulang ya sekolah pulang ya sudah ke rumah. Kalau pergi pun mungkin hanya kadang dengan teman SMP-nya. Nah, kebetulan teman SMP-nya Pak Jokowi Dodo atau Pak Jokowi sekarang ini kan tetangga dengan saya. Jadi kadang terus akhirnya kenal. Kenapa? Karena kelas 1 itu saya bisa sebangku dengan beliau ya. Karena saya sudah kenal sebelumnya lewat tetangga yang teman SMP-nya. Gitu. Makanya karena masuk tema baru, ya kita nyari yang udah kenal lah. Udah kita di satu bangku aja. Nah. Lah kok bisa-bisanya Bambang Tri itu bilang bahwa Pak Mahmud bohong gitu? Ya orang bisa aja ngomong sesuka hatinya, tapi kan semua kita berdasarkan fakta kan. Fakta. Saya juga punya ijazah, Pak Jokowi juga punya ijazah, dan teman-teman juga tahu bahwa kita alumni SMA Negeri 6 Solo atau saat itu saya pun SNPP 40. Artinya ya selain menurut Bapak tapi juga ada saksi-saksi yang lain lah dari gitu Pak ya. Karena teman seangkatan itu bisa menjadi ya pemberian keterangan gitu ya, ya, pasti bahwa kalau ditanya teman-teman keterangan pasti ya Pak Jokowi itu pernah SMA 6 atau SMP 40 saat itu, dan masuknya pun tahun 77 Januari, tapi lulusnya memang tahun 80 tapi bulan April karena ada pengunduran setengah tahun waktu itu mendikbudnya kalau misalnya Daud Yusuf atau apa itu ya itu diundurkan setengah tahun. Oke. Pak, Bapak sendiri kenal sama Bambang Tri Pak? Saya tidak kenal sebenarnya, saya tidak sebenarnya. Cuman kalau saya kronologi dengan dia konten YouTube dengan si Nur Sugi itu, memang kalau saya ceritakan, saya tidak tahu persis kapan ya, tapi kira-kira setahun yang lalu lah, mungkin awal tahun atau akhir tahun. Saya nggak begitu ingat kan, itu ingat itu. Di siang saya pas duduk di rumah situ ada orang datang, tapi nanya apa betul ini rumahnya Ibu Dinar. Oke. Ya saya jawab betul, betul rumahnya Ibu Dinar. Ibu Dinar itu apa Pak? Ibu Dinar itu istri saya. Oke, lanjut Pak. Cuman saya nggak ngomong kalau istri saya nggak ngomong ya. Saya tanya langsung, ada apa? Dan Anda siapa? Perlunya apa? Gitu. Dia jawab, saya Bambang Tri, penulis buku undercover. Ya. Jadi banyak saya kan baca juga dengar dari baca di media, dengar ini, oh Bambang Tri ini. Saya tanya ada apa? Urusannya apa Anda datang ke sini? Tapi yang dia jawab itu bukan tapi nggak jawab gimana, dia juga tidak mengkonfirmasi apakah yang dihadapi itu Pak Mahmud Nurwindu atau bukan, tidak konfirmasi sama sekali. Nggak kenal Bapak intinya. Padahal saya nggak kenal kan. Dan Bapak juga nggak kenal, dia juga nggak. Mungkin tahu saya mungkin dari media, apa wajah atau apa nggak ngerti kita ya. Tapi dia tidak mengkonfirmasi yang dihadapi itu adalah Pak Mahmud Nurwindu, dia tidak menurut sama sekali. Tuh. Kemudian justru yang ditanyakan bukan soal kalau tahu memang betul itu dia konfirmasi soal ijazah soal itu nggak ada. Ya, baik teman-teman, oke, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik, dimana Resmond Sainipar mencari bukti tentang ijazah palsu Joko Widodo. Tadi kita lihat ada seorang teman kuliah Joko Widodo mengaku dan jujur tentang ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini kita lanjutkan, kita lihat apa yang dinyatakan setelah dilihat video ini oleh masyarakat ataupun rakyat-rakyat. Kita lihat apa yang menjadi isi hati dari para netizen ataupun tanggapan-tanggapan dari mereka tentang cuplikan video tersebut. Nah, di sini teman-teman disampaikan ya, di sini bongkar saja gelar Dr. Resmond Sainipar yang diperoleh dari Jepang ternyata palsu dan abal-abal. Kemudian di sini teman-teman, Jokowi kalau bicara kayak tukang obat kurap ya, kok tidak takut azabnya nantinya ya. Nah, kemudian teman-teman di sini menjilat berbohong dapat jabatan dia ya. Coba ketik di Google Jokowi di buku alumni UGM tercatat lulusan SMA 6 Yogyakarta ya. Bapak ini ngaku S1 SMA sama Jokowi di Solo, terus yang di sekolah di SMA 6 Yogyakarta itu siapa ya. Nah, kemudian di sini lucu Bapak ini ketika diwawancarai komunikasinya lancar dan fasih sekali ya. Apalagi pujian buat Mulyono, anak cerdas juara kelas terus, saya pandai sekali berbohong, memalukan sekali. Nah, kemudian di sini Bang Resmond ini salah satu rakyat yang cerdas dan peduli serta menunjang tinggi kebenaran dan keadilannya. Kok dimusuhi bukannya dirangkul. Jadi
dilindungi dan difasilitasi hasil risetnya. Jokowi yang katanya sosok setengah dewa dan wakil Tuhan di muka bumi serta rindu di demo ya. Siapapun apapun sikapnya pengecut dan membiarkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian kita lihat lagi komentar dari para netizen. Di sini disampaikan seorang ahli sebagai penguji digital forensik itu harus memiliki sertifikat. Tanpa itu maka dia adalah ahli abal-abal. Ahli DF mesti tahu bahwa objek uji haruslah hasil potretan langsung dengan kamera yang baik dan tidak diedit ataupun direkayasa, bukan hasil screenshot objek di medsos. Jika seperti ini, maka hasil screenshot tersebut tidak memenuhi syarat sebagai objek uji DF, karena jika nekat diuji, hasilnya akan error menyesatkan ya. Nanti jika ditempuh jalur hukum, maka akan ketahuan apakah Rismon memiliki sertifikat resmi sebagai ahli penguji DF, apakah objek yang diuji hasil pemotretan dari ijazah asli yang ada di Pak Jokowi. Jadi jika objek diambil dari medsos, maka secara aturan tidak memenuhi syarat hasil uji tidak valid dan tidak benar sebagai suatu kesimpulan suatu hasil atau kesimpulan yang tidak valid lalu dipakai sebagai bahan tuduhan ijazah palsu di ranah publik via media sosial, maka itu tergolong fitnah, pemberitaan palsu alias hoax, melanggar undang-undang. Kemudian kita lihat lagi di sini tanggapan dari para netizen. Di sini disampaikan, juara dari mana? Malah si Mulyono 2 tahun tinggal kelas dan akhirnya gak melanjutkan sekolah. Kalau bohong cerdas dikit lah Pak. Intinya Mulyono itu gak ada ijazah SMA dan dipastikan ijazah UGM itu palsu. Kemudian di sini untuk para orang-orang yang penyebaran ijazah palsu Pak Jokowi, lanjutkan ke proses hukum biar orang yang penyebaran fitnah ini dijerat. Jadi ahli forensik pakar dunia lulusan luar negeri, doktor ahli Nana bicaranya seperti pedagang obat. Kemudian teman-teman di sini nggak mungkin ranking suatu bahasa Inggrisnya amburadul tok. Jadi di sini kami mendukung Pak Rismon Sianipar dan para tokoh yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Yakin sebagian besar rakyat Indonesia perlu kebenaran. Kalau tidak tuntas, UGM pun akan terseret. Kasus ini tidak akan hilang dan akan menjadi sejarah di Indonesia. Kemudian di sini teman-teman yang mau jadi pejabat tapi gak sekolah bisa beli ijazah di UGM ya. Adukan saja seperti kertas Mahfud MD, kata Mahfud MD, keterbukaan informasi teman lakuin kuliah tes dengan doktor kebohongan. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan memang bila kita buktikan ataupun ikuti penjelasan guru besar UNES, bisa jadi mengejutkan kita tentang meterai larangan berkacamata di foto ijazah dan tulisan yang masih belum neus roman padahal lulusan tahun 1986. Kemudian di sini teman-teman disampaikan Rismonyet kalau merasa benar bawa aja buktinya ke pengadilan atau doi sendiri yang diseret ke pengadilan. Jadi Bapak Nurwudi ini pemohon besar, dia sudah dikasih jabatan komisaris pupuk Kujang. Nah, kemudian teman-teman di sini yang nuduh ijazah palsu lagi ngopi santai, sombong nonton yang ngeramein anak abah semua padahal bukti sudah diperlihatkan masih aja kalaupun palsu berarti beliau sangat hebat. Kemudian di sini kita lihat lagi teman-teman disampaikanlah UGM udah bilang memang alumninya ataupun lulusan UGM, teman seangkatannya juga udah bersaksi bahkan ketemu Jokowi waktu ada reuni. Masih kurang apa mau jadi orang gak cerdas dikit, jangan gampang ke kaman hoax. Kemudian laporkan polisi selesai perkara, Anda yang meributkan, Anda yang minta dilaporkan ke aneh. Jadi giliran dicecar di pengadilan sok belum banyak ketahunya. Nah, kemudian di sini teman-teman udah bau tanah masih berbohong, sadar Pak, gak lama jadi bangkai. Nah, kemudian di sini pejabat negara Republik Indonesia, jika kalian semua bohongi rakyat tidak akan selamat di akhirat kelak. Ternyata dengan uang semua bisa melakukan kebohongan ya, termasuk UGM. Nah, kemudian di sini disampaikan teman-teman kalau nggak salah jurusan di SMA tahun 2 dulu itu pakai A1 A2 bahasa jurusan IPA IPS itu tahun 90-an deh, maaf kalau salah ya. Nah, kemudian di sini temannya bilang Jokowi selalu ranking 1, tidak pernah bergeser, tapi gurunya dan temannya yang lain bilang Jokowi prestasinya biasa saja, tidak pernah dapat ranking atas ya. Kok bisa beda ya? Kemudian di sini teman-teman memang zaman dulu
Pernah terjadi di desa saya, kepala desa menggunakan ijazah palsu. Memang dia sekolah di PGA tidak lulus, sehingga dia memakai ijazah temannya lulus PGA. Jadilah guru agama PNS calon kades, menang tapi tidak dilantik karena ijazahnya ketahuan punya temannya oleh lawan politiknya. Nah, kemudian teman-teman di sini orang berhati iblis, licik, penipu, tunggu aja neraka jahanam menanti antek. Pendukung penjilat Jokowi, rakyat yang dibohongi tidak akan memaafkan penipu negeri Indonesia. Kemudian di sini disampaikan lagi teman-teman, sik-sik urusan melecehkan agama karena bersaksi palsu setelah bersumpah atas nama agama atau disumpah di bawah kitab suci, itu urusan di akhirat, bos. Bukan kewenangan kita, itu sudah ada waktunya dan pasti terjadi. Konteksnya di sini adalah pembuktian apa yang lagi dibahas, yaitu ijazahnya asli atau palsu. Yang paling gampangnya tunjukin ijazahnya yang aslinya. Terus buat buktiin kalau ijazah itu memang bukan repo alias diproduksi di tahun kelulusannya. Kan sekarang sudah canggih, katanya ada ala digital forensi dan lain-lain. Kalau aslinya hilang, yang bilang aja hilang tinggal ada fotokopinya. Tapi apakah ini selesai? Tentu saja belum ya. Masih butuh penelusuran lebih lanjut lagi. Itu aja kok repot. Dan para penggugat-penggugatnya juga kan sudah mau dipolisikan kalau misalnya ditunjukin ijazah asli dan kemudian secara selektif terbuka asli. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.